Kalau hukum kerja di bank konvensional ini sudah sering ditanya. Kira-kira menurut antum ini, menurut anda yang hadir sini atau teman-teman yang masih kerja di bank konvensional, anda maunya saya jawab apa? Kira-kira. Saya jawab boleh, itu berarti saya mempertaruhkan leher saya ini di hari kiamat di mahkamah Allah. Masuk neraka nanti. Nggak boleh riba, haram. Gitu kan? Jadi kadang-kadang subhanallah, ini mudah-mudahan penanya niatnya untuk mengetahui hukum ya. Tapi ada kadang-kadang teman-teman karena sudah tahu dirinya salah, sengaja bertanya, dibolak-balikan pertanyaan supaya ada jawaban iya. Nggak mungkin ustadz menjawab iya itu. Haram haram, halal halal, karena kami tahu itu pertanggungjawabannya berat hari kiamat gitu kan. Jadi teman-teman yang masih kerja di bank konvensional, anda sudah tahu ada fatwa MUI tentang masalah haramnya bunga bank, haramnya kerja di bank konvensional. Begitu pula dengan umumnya pendapat ulama dunia, tidak ada satupun yang mengatakan boleh sebenarnya. Lalu bagaimana Ustadz kalau saya sudah terlanjur? Ya taubat, tinggalkan, gitu kan? Itu solusinya. Saya nggak tahu memberikan makan keluarga saya, subhanallah. Bagaimana bisa? Kita berapa 9 bulan di rahim ibu nggak pernah pikir makan dari mana? Waktu masih anak-anak nggak pernah tahu, nggak pernah mau tahu orang tua kita dapat dari mana uang untuk berikan kita permen, makanan, baju. Sekarang sudah sarjana ketakutan, mau makan dari mana? Nggak mungkin itu, ya kan? Syaitan tidak mau kita lepas dari sebuah belenggu yang sudah dia lakukan. Orang yang berbuat kemaksiatan, terbiasa zina, terbiasa riba, terbiasa mencuri, terbiasa bohong, terbiasa dengan sebuah kegiatan, maka syaitan akan buat jaring-jaringnya supaya tidak lepas dari situ. Ranjau-ranjaunya banyak, beratlah, pertimbanganlah, beginilah, beragam macam. Sebagaimana ulama mengatakan syaitan itu masuk ke dalam diri manusia, bisa dia menggoda orang untuk melakukan sebuah perbuatan buruk, atau bisa dia membuat orang lain bimbang dalam mengerjakan perbuatan kebaikan. Di antara perbuatan kebaikan itu, kalau seseorang mau meninggalkan yang haram, mau taubat jalan Allah Subhanahu wa taala, diterima enggak ya taubat saya? Saya mau beri makan dari mana ya anak istri saya? Saya kalau berzina kemudian saya taubat, siapa yang mau nikahi saya ya? Dan beragam macam was-was yang akhirnya tetap membuat orang tersebut dalam belenggu dosanya. Keliru. Dalam Islam kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha, taubat menutup segala kesalahan yang telah berlalu. Tidak ada masalah dalam Islam, taubat saja. Umar bin Khattab pernah kita bahas, pemabuk keras sebelum masuk Islam. Taubat menjadi seorang khalifah Rashid, yang terkenal khalifah Rashid, dan kemudian khalifah yang kedua dijamin masuk surga, dan banyak sekali fadilah. Karena Islam tidak melihat masa lalunya seseorang, yang dilihat adalah sekarang dan ke depan, kan seperti itu. Jadi saya mengajak anda dan seluruh muslimin, dan saya doakan dari hati saya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan anda untuk meninggalkan, karena ini berbahaya sekali. Dirham, 1 dirham riba, kata Nabi SAW, lebih berat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Berat itu, bukan hal yang ringan. Makanya syaitan membelenggu kita di situ. Keluar saudaraku. Kalau hanya karena masalah dasi, hanya karena masalah kemeja, hanya karena masalah nama baik, hanya karena masalah sudah terlanjur dapat jabatan, dan itu semua anda mau pertahankan silakan, tapi konsekuensinya adalah ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena haram. Allah memberikan saudaraku semut di lubangnya makanan, lalu Allah tidak memberikan anda makanan? Enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh jutaan makhluk tiap hari makan. Ikan makan, semut makan, semua makan. Saya sudah sering berikan contoh masalah itu kan. Seorang ulama salaf pernah melihat burung bango di atas batang pohon, di atas sebuah danau. Ya, kemudian dia capek kerja di kebunnya, lalu kemudian dia keluar dari kebunnya, duduk di sebelah danau tersebut, lalu dia bilang, semoga Allah memberkahi hasil kerja saya hari ini. Artinya mudah-mudahan hasilnya maksimal nih. Allah SWT ingin memberikan pelajaran kepada dia, bagaimana memang Allah tidak akan mungkin pungkiri janjinya. Lewatlah sebuah batang pohon lagi ngapung di atas sungai tersebut, di atasnya ada burung bango, matanya buta, kakinya patah, dan ada di atas batang pohon tersebut. Kira-kira kata orang ini waktu dia lihat, saya ingin tahu bagaimana Allah berikan makan nih bango ini. Matanya buta, kakinya patah, di atas batang pohon yang lagi jalan. Jelas-jelas secara akal manusia sulit, dia kalau turun dia nggak tahu, mungkin bisa tenggelam karena bango, walaupun ya bisa berenang atau di pinggir-pinggir danau, dia tidak bisa sampai ke dalam, umumnya begitu. Maka yang terjadi adalah dia tunggu, tidak lama kemudian ada seekor burung elang dari kejauhan menangkap ikan, kemudian dia naik ke atas, begitu subhanallah melewati burung bangau ini, lepas jepitan ikan tersebut dan jatuh di depan burung bangau. Kemudian burung elang itu pergi dan tidak mengambilnya lagi, lalu burung bangau cium bau ikan, tinggal turunin kepalanya makan. Bangau yang buta patah kakinya dimakankan oleh Allah. Bagaimana dengan anda? Nah,
Ini subhanallah banyak sekali. Coba lihat fenomena alam, banyak makhluknya Allah SWT, keajaiban bagaimana Allah berikan makanan, semut, burung, hewan-hewan, banyak sekali. Apalagi manusia. Jauhi yang Allah haramkan, maka anda akan tenang dengan izin Allah. Apa hukum foto atau lukisan dan patung? Ini sudah saya jelaskan ya. Bagaimana kalau niat kita memajang lukisan atau patung tersebut hanya untuk hiasan semata, bukan untuk disembah atau memuliakan lukisan atau patung tersebut. Jadi patung jelas diharamkan dalam agama, tidak mungkin boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, diantaranya rumah yang tidak dimasukin oleh syaitan adalah rumah yang ada anjingnya dan rumah yang ada patung atau gambar hidupnya, gitu kan? Itu dalam hadis sahih. Nabi SAW sudah larang masalah itu. Kalau tidak dimasukin malaikat berarti akan dimasuki oleh syaitan. Dan sudah saya tuntun, teman juga yang bertanya ini bisa kembali kepada buku terbitan Gema Insani Press kalau nggak salah, yang pernah saya bawain dulu, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Coba baca lebih dari 30 macam rumah, di antaranya adalah rumah yang ada patungnya. Kalau anda bilang ini kan cuma hiasan, baik. Kenapa harus berhias dengan sesuatu yang Allah haramkan? Ya, dengan anda perlu tahu dalam hadis Bukhari dijelaskan awal mula kesesatan manusia, pertama kali mereka nyembah berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam meninggal. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam meninggal, kata Nabi SAW, datang kepada mereka syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal nih. Jadi generasi Nabi Nuh sudah meninggal, generasi sahabatnya juga sudah meninggal. Sekarang generasi tabiinnya. Kalau kita didatangi oleh syaitan dan berkata, kalau kalian mau mengenang orang-orang soleh seperti Nuh dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan kalian juga bisa lebih rajin beribadah, buat patungnya, jangan disembah, nggak boleh sembah, itu syirik. Cuma letakkan saja di tempat ibadah-ibadah kalian. Jadi setiap kali kalian lihat, kalian teringat mereka, kalian ibadah lagi. Taruh di pasar-pasar, supaya kalau orang di pasar tidak berani buat maksiat karena tahu ini ada patungnya orang soleh. Niatnya baik awalnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, setelah generasi itu mati, syaitan datang lagi ke generasi yang masih mudahnya didatangin. Dulu ayah-ayah kalian tidak buat patung-patung ini kecuali untuk jadikan perantara dengan Allah. Karena mereka orang soleh, diijabah doanya. Bilang ke dia, patung itu baru ke Allah. Dilakukanlah oleh orang-orang tersebut, akhirnya sampai patung ini disembah. Awalnya begitu. Enggak kok, saya datang ke diskotik cuma mau tahu. Saya masuk ke tempat perzinahan cuma mau lihat ini bahaya. Kalau tiba-tiba kita meninggal, mati, lagian ngapain coba-coba lihat gitu. Nggak ada gunanya coba-coba dalam maksiat. Ya, ibadah memang benar. Ya, jadi saya sarankan Allahu a'lam untuk dijauhi gitu. Ya. Saya pernah subhanallah lihat, atau sering saya lihat ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Setiap kali saya subhanallah justru ke daerah-daerah yang orang-orang kaya. Setiap saya lewat di daerah-daerah yang luar biasa di Jakarta ini, saya diundang pengajian, hampir semua rumah mewah di depannya ada 2 patung pegang pentungan tuh. Untuk apa? Saya tanya, untuk apa kira-kira? Oh, untuk ngusir pencuri. Pencurinya bisa kencing di patung itu. Memang dia bisa gerakin pentungannya. Subhanallah gitu. Saya nggak tahu kenapa ya orang-orang ini bisa dikelabui oleh syaitan sampai sebegitu jauhnya gitu. Mungkin orang dikelabui syaitan dengan hal-hal tertentu, tapi kalau sampai pada hal-hal yang sangat kecil, patung disembah itu luar biasa gitu. Batu dijadikan jimat, ditaruh, ini bisa berikan kamu ini, berikan itu, dipercaya ditaruh. Gigi buaya lah, apalah, macam-macam yang tidak masuk di akal. Gak ada guna-gunanya. Orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla langsung minta kepada Allah. Allah pencipta langit dan bumi, mampu mengerjakan apapun. Apakah orang Islam yang tidak mengerjakan sholat termasuk orang munafik? Enggak disebutkan masalah dia kalau tidak sholat berarti munafik, tapi ciri orang munafik memang ada tadi yang belum tersebutkan. Jazakallah yang bertanya ini, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau sholat mereka bermalas-malasan, malas sekali. Dan dalam hadis sahih Bukhari dikatakan asyaddus sholati al-munafikin al-isya' wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu isya dan subuh. Karena mereka waktunya tidur, malas bangun. Jadi ini cirinya memang mereka, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan sangat sedikit sekali. Itu pun kalau mereka lakukan salat dan zikir karena riya, karena ingin dipuji oleh orang.
Tapi di sini kalau apakah semua orang Islam tidak sholat munafik, ini tidak bisa kita patok seperti itu. Karena bisa saja mungkin dia belum paham hukum, mungkin Allahu alam. Ada orang yang mungkin dari ayahnya, ibunya sendiri di kampung atau di kota dia tinggal nggak pernah sholat, biasa sholat kapan dia mau. Anaknya pun tumbuh besar dalam kondisi tersebut, dia nggak tahu kalau itu wajib. Nah, orang tuanya sendiri tidak sholat, itu bukan mustahil. Jadi ada sebuah kaidah penting kata ulama dalam melalui kehidupan ini, jangan patok orang lain seperti diri kamu. Itu kaidahnya. Kan gitu. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah yang ulama keluarkan, diantaranya jangan patok orang lain. Ini dalam masalah akhlak ya, dalam tazkiyatun nufus, mensucikan diri. Jangan patok orang lain seperti dirimu. Begini, kalau seandainya kita sudah sholat malam, kita sudah ibadah, alhamdulillah sudah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah bagus untuk aurat, jalanin perintah agama. Jangan patok semua orang seperti kita. Belum tentu. Memang nggak bisa. Maksudnya adalah bisa ada orang lebih baik daripada kita dari itu. Mungkin kalau kita sholat malam hanya setengah jam sebelum subuh, ada orang dari jam 2 malam bangun, ada. Kalau kita cuma hafal beberapa surah Al-Quran, ada orang hafal 30 juz Al-Quran. Kalau kita hafal 30 juz, ada orang yang mengulangi Al-Quran sampai berulang kali. Sampai disebutkan ciri khasnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang akan kita bahas hari Sabtu nanti. Beliau ciri khasnya yang luar biasa itu. Beliau menutup witir yang 1 rakaat itu. 1 rakaat, saya nggak tahu nih bagaimana sholat malamnya beliau ya, karena belum temukan riwayatnya. Tapi disebutkan dalam riwayat beliau kalau sholat witir itu baca 30 juz di rakaat terakhirnya. Jadi kita biasa baca qul huwallahu ahad, itu pun masya Allah cepatnya luar biasa gitu kan. Ini 30 juz di sholat witir yang 1 rakaat. Itu bagaimana Allahu a'lam, itu berkah Allah kasih gitu. Tapi tiap malam 30 juz khatam, tiap malam. Bagaimana itu? Kita mau bandingkan ibadah kita dengan mereka ini bagaimana gitu. Luar biasa jauhnya antara langit dan bumi. Jadi jangan patok diri kita seperti orang lain, seperti kita belum tentu. Ada juga memang orang yang tidak seperti kita. Mungkin kita masih lebih baik dari dia, tapi belum tentu kita lebih baik dari dia. Ya kan gitu. Mungkin memang dia subhanallah kurang di sholat malam, tapi dia lebih baik di sedekah mungkin. Mungkin dia sholat malamnya kapan dia bisa. Tapi kalau sedekah masya Allah 100 ribu, 1 juta, 100 juta mungkin. Sementara anda masih 1000 terus gitu kan. Beda, tidak boleh dipatok orang lain itu sesuai dengan kita. Sama dengan orang bermaksiat. Orang maksiat juga begitu kata ulama, sama kaidahnya. Ada orang dia patok, semua orang sama seperti dia. Padahal tidak, mungkin ada orang lebih buruk daripada dia. Atau ada orang yang nggak seperti dia. Mungkin sudah taubat. Teman-temannya dulu ada yang sudah taubat, lalu dia bilang, kau juga dulu begini. Ya jangan lihat dulunya orang, sekarang sudah lain. Gitu kan, dalam Islam seperti itu. Jadi jangan jadikan patokan itu. Kalau saya tahu Allah alam tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan kalau orang tidak sholat berarti dia munafik. Karena memang bisa saja dia belum tahu hukum atau memang masih bermalas-malasan. Tapi ciri memang orang munafik kalau bangun sholat mereka malas dan penuh dengan riya. Bagaimana bila ada kerabat atau saudara kita memiliki ciri yang munafik, jauh dari ketaatan dan sering melakukan maksiat? Apakah berdosa bila kita memutuskan silaturahim mereka? Karena apabila kita berkunjung dikhawatirkan anak istri kita terpengaruh dengan kebiasaan mereka. Jadi putus silaturahim nggak boleh. Tapi untuk tidak mengunjungi itu boleh. Nggak ada masalah kalau efeknya bahaya. Putus silaturahim ini maksudnya gini, dia punya rahim, punya hubungan darah dengan anda. Ini juga sekalian saya luruskan, waktu itu juga saya luruskan di dosa besar masalah memutus hubungan silaturahim. Enggak boleh kita mengatakan kepada sama muslim silaturahim. Silaturahim itu sila berarti menyambung hubungan, rahim yang punya hubungan darah. Kerabat saja itu. Kalau sama orang Islam umumnya kita katakan ukhuwah. Kadang-kadang ada orang subhanallah bahasanya silaturahim akbar. Ini dari mana silaturahim akbar ini? Kemudian yang bertemu dengan teman-temannya reuni gitu kan. Itu enggak masuk. Jadi silaturahim adalah menjalin hubungan dengan orang yang punya hubungan kerabat. Silaturahim banyak, bisa dengan mengunjungi, bisa dengan menelpon, bisa dengan mengunjungi kalau sakit, bisa memberikan hadiah, bisa membantu kalau dia susah, banyak pintunya. Kalau kita punya hubungan silaturahim dengan seseorang dan ada ciri kemunafikan padanya, kita boleh membatasi hubungan. Yang tidak mendatangi rumahnya, ya nggak masalah. Tapi jangan memutus silaturahim. Jadi kalau dia memberikan salam, ya sudah, dijawab salamnya. Nabi SAW kalau diberikan salam beliau menjawab, ya beliau menjawab. Tapi beliau tahu ini orang munafik, gitu kan? Beliau mengetahui ini adalah orang munafik. Cuma di sini artinya kita tidak boleh, memang secara khusus menjadikan sahabat, teman dekat, sengaja menikah. Ada orang subhanallah menikah, memang dia sudah 5 tahun, 6 tahun menikah, lalu mengeluh, Ustaz saya setiap hari mungkin dibohongi sama pasangan saya. Baik sebelum menikah tahu nggak kalau dia pembohong? Tahu Ustaz. Kenapa menikah? Sudah tahu sifatnya munafikin di situ.
Kenapa harus menikah? Jadi sekarang siap saja dibohongin gitu. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut anda kira-kira gimana? Coba, begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan, dia bilang, syekh kenapa anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya? Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, kau makan apel? Dia bilang iya. Kau makan jeruk? Iya. Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Dia bilang tidak ada. Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang syekh. Kenapa kau larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, Ustadz saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali. Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan? Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya. Kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri nggak pakai jilbab, ya luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ, istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilm, alim kan itu maksud dari ilm ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak, gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir waktu itu di kota Makassar. Perkawinan saya nggak hadir, nggak sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan. Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, ahlan akhi, baik gini-gini. Saya tahunya selama ini orang yang memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis, tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu.
Terus saya bilang, mana harim antum? Harim itu istri ya. Oh ini, dia dengan malu nunjuk nih di sebelah gitu. Hah, istri antum ini, Masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah ya. Jadi bisa, kenapa nggak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri, gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak? Ya susah, jadi PR lagi ya. Tapi Allahu alam, ya masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan? Emang begitu. Ya semoga Allah kasih dia. Ustaz, saya mau nanya, jika kita menolong orang kemudian orang tersebut bertanya kepada kita, apakah kamu yang menolong? Lalu kita jawab tidak, dengan maksud menyembunyikan kebaikan, apakah perbuatan tersebut bisa dikatakan bohong? Bohong, nggak boleh. Iya, dan kontrol diri untuk tidak riya, hanya itu. Antum pulang dari masjid, seorang tanya, dari mana Pak? Jelas keluar dari pintu masjid. Oh dari masjid sholat. Masa kita mau bilang enggak, saya dari pasar, kan enggak mungkin. Ya udah bilang apa adanya gitu kan. Yang penting kita kontrol tidak riya. Karena riya itu ikhwah dan akhwat sekalian, semua ibadah kita pasti dilintaskan oleh syaitan dengan riya. Tinggal kita kontrol atau tidak. Kan gitu. Lebih baik mana? Memilih bos yang muslim tapi kita tahu dia suka berbohong, atau mempunyai bos yang non muslim tapi orangnya baik dan bersifat jujur. Kebetulan apa ini? Saya nggak ngerti. Saya sering bekerja dengan mereka berdua. Mungkin begitu ya. Jazakallah khair. Ini yang saya bilang. Kadang-kadang kita disuruh pertemukan antara Muslim yang buruk dengan kafir yang jujur. Kenapa harus begitu? Kenapa nggak cari Muslim yang jujur sama kafir yang jujur? Nah itu baru imbang, baru adil tuh namanya. Gitu kan? Karena kita nanti akan nilai buruk Islamnya bukan orangnya. Jadi kalau saya sarankan masalah kerja, kalau ada yang salah dari seorang muslim ya salah. Dia muslim tapi dia bohong, itu salah buat dia, tapi jangan dinilai Islamnya. Dianya yang salah secara individual. Saya pernah berbicara ringan dengan seorang Nasrani Katolik di pesawat. Lalu saya tanya, Pak agama apa? Oh, agama Nasrani, agama Katolik. Oh saya Muslim. Lalu saya tanya apa tentang Islam. Saya pernah ceritain masalah ini. Kemudian dia bilang, waktu saya bilang sama dia, bilang sama saya, oh Islam itu, saya tanya apa itu Islam? Dia bilang Islam itu teroris gini macam-macam. Terus setelah selesai, saya bilang Bapak sudah selesai? Dia bilang iya. Saya Muslim Pak. Bisa saya ceritain agama saya? Oh boleh. Yang pertama saya lemparkan, saya bilang kalau seandainya ada seorang Katolik yang membunuh, yang mencuri, yang berbohong, Bapak mau nggak saya sebagai Muslim mengatakan Katolik semua sama? Enggak dong Pak. Ya sudah, begitu juga Islam. Kalau satu orang membunuh, satu orang buat salah, ya dia yang salah, bukan semuanya. Gitu kan? Bukan semuanya. Ini masalahnya. Kalau Anda menemukan seorang Muslim bohong, dia dosa dengan dosa itu, kesalahan itu. Anda punya hak bekerja di tempat lain, silahkan. Kemudian Anda temukan ada pekerjaan lain, orang non Muslim tapi baik. Dia merupakan sistem Islam yang dijual produknya juga halal, silahkan Anda kerja dengan dia, tidak ada masalah itu. Itu kan itu bukan yang hal haram dalam agama Islam. Tetapi kalau Anda mau adil, Anda pertemukan antara seorang bos Muslim yang jujur dengan yang non Muslim yang jujur, gitu kan? Kita banyak orang jujur, kayak orang sudah krisis gitu. Ini enggak, insya Allah banyak orang-orang Muslim yang jujur. Tapi kalau Anda memang berada di posisi tadi, dua-duanya adalah bos Anda atau dua-duanya miliki perusahaan, Anda nggak punya opsi lain, memang harus pilih salah satunya, ya Anda pilih orang yang jujur tentunya, gitu kan? Selama memang sistem dan peraturannya itu ya adalah peraturan dan produknya halal dalam agama Islam. Kalau kita berteman dengan orang kafir tujuannya untuk berdakwah agar teman saya mengenal Islam dan diberikan hidayah, tidak apa-apa Kak Ustadz, karena sebelum saya mengenal sunnah teman-teman dekat saya banyak orang kafir. Enggak masalah teman sama orang kafir. Saya sudah bahas, yang kita bahas malam ini adalah orang munafik, enggak jelas Islam atau kafir nih gitu kan. Kalau berteman sama orang kafir, tadi kan saya bilang di awal pembukaan, Nabi SAW berteman dengan orang Yahudi. Bahkan saya sebutkan namanya Abdullah bin Salam, Khuwairik. Ada beberapa teman-teman Nabi SAW memang yang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Boleh seseorang Muslim itu orang tuanya kalau kafir bersilaturahim, berbakti dengan orang tuanya, kerabatnya non Muslim bisa dia bantu, nggak ada masalah. Membantu orang-orang non Muslim itu dibolehkan. Yang kita sedang fokus malam ini kalau ada orang jelas orang ini munafik,
Bukan muslim, bukan kafir. Ini yang tidak boleh sama sekali kita bekerja dengannya. Tidak boleh interaksi, jauhi semuanya. Dan cirinya sudah kita panjang lebar jelaskan tadi. Ustaz, ana mau tanya, apa hukumnya bila kita dibebaskan hutang oleh teman? Karena teman kita punya nazar dan nazarnya terpenuhi sehingga dia membebaskan hutang. Apa ana harus tetap bayar? Tapi memang perekonomian ana sedang tidak baik. Apakah tetap di akhirat dia akan mengambil pahala-pahala kita? Ya tentu saja tidak. Kalau dia sudah maafkan, alhamdulillah. Itu. Kalau jelas dia maafkan ya. Gitu. Jangan anda karang-karang. Gitu kan? Jadi memang jelas dia mengatakan saya maafkan. Ya tidak apa-apa, insya Allah sudah baik. Itu nggak ada masalah. Jadi sudah bebas, tidak ada lagi pengambilan pahala dan seterusnya. Bagaimana jika ada seseorang yang dulu pernah memalsukan raport SMA, kemudian sekarang sudah berjalan bertahun-tahun, apakah bertobat saja cukup? Apa yang harus dilakukan? Tentu bertobat kepada Allah SWT dan dia coba memperbaiki semaksimal mungkin. Jadi kalau ada sesuatu yang anda dapatkan dari hasil itu harus dikeluarkan, gitu kan? Misal gara-gara ijazah palsu itu anda mendapatkan sebuah jabatan, misal, gitu kan? Maka itu tidak boleh. Berarti jabatan itu tidak halal buat anda, karena anda merekayasa data, nggak bisa, gitu kan? Jadi tidak boleh. Jadi harus diperbaikin. Tapi yang paling penting adalah taubat nasuha dulu kepada Allah SWT, karena itu gush namanya. Ya, menipu, ya, memanipulasi data, nggak boleh dalam Islam. Alhamdulillah dini hari nanti insyaallah ana dan keluarga akan melaksanakan panggilan Allah untuk umrah. Yang ingin ana tanyakan, apakah benar bisa melaksanakan umrah berulang kali dalam satu kali pemberangkatan seperti yang disampaikan oleh beberapa pembimbing umrah berbagai travel? Ini khilaf di antara ulama tentang boleh mengulangi atau tidak, gitu kan? Pendapat yang pertama mengatakan boleh saja. Pendapat yang mengatakan tidak boleh, mutlak tidak boleh mengulangi umrah itu. Karena belum pernah ditemukan ada dalil yang menjelaskan Nabi dan para sahabat pernah mengulangi umrah dalam satu perjalanan. Pendapat kedua mengatakan boleh saja, tidak ada masalah, yang penting dia penuhi syaratnya keluar dari kota Mekah, gitu kan? Itu syaratnya. Allahu a'lam, lihat yang mana ringan buat antum, gitu kan? Yang mana ringan insya Allah nggak ada masalah. Karena saya pernah tanyakan sendiri kepada masyayikh ya di Masjid Nabawi, karena seringnya ada pertanyaan masalah ini, saya tanyakan kembali ke majelis-majelis mereka. Mereka mengatakan tentu lebih baik orang tidak umroh lagi, gitu kan? Karena memang belum ada dalil untuk lebih berhati-hati. Tapi belum ada pendapat ulama yang berani mengatakan itu bid'ah atau salah. Enggak. Mereka cuma mengatakan ini khilaf aulah. Maksudnya ya dia meninggalkan yang lebih baik. Hanya itu saja. Artinya anda boleh lakukan. Kalau memang Allah mudahkan ada kesempatan, maka tidak ada masalah. Yang penting syaratnya keluar dari kota Mekah. Ya. Apa bisa membatalkan umrah untuk ibu kandung anak yang sudah meninggal? Bagaimana caranya? Setahu saya boleh saja. Ya, setahu saya Allahu a'lam ada pendapat yang mengatakan boleh. Badal itu artinya kalau anda tidak bisa umrah, tidak bisa haji buat orang tua yang sudah meninggal atau tidak mampu, bisa kita mengeluarkan biaya yang diberikan kepada, kalau saya biasanya itu ke teman-teman mahasiswa di Madinah yang kemudian mereka menjalankan umrah atau haji buat kerabat yang sudah meninggal. Allahu a'lam. Tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan hanya di haji saja, gitu kan? Saya punya seorang kakak perempuan, dia bilang ingin minta cerai pada suaminya dikarenakan apa ini? Suaminya seorang pemakai obat terlarang. Semoga Allah kasih hidayah. Dan saat ini suami beliau sedang ditahan di lembaga permasyarakatan dikarenakan melakukan tindak penipuan. Kemungkinan suaminya akan keluar bulan 10 tahun ini. Salahkah Ustaz kalau istrinya minta cerai? Hal apa saja dalam Islam di mana istri boleh minta cerai? Tidak salah. Jadi kalau suami sudah sampai melakukan dosa besar, maka boleh istri mengajukan cerai. Itu salah satu penyebab. Jadi ada beberapa penyebab. Yang pertama karena adanya pelanggaran. Yang pertama itu adalah kekufuran, murtad dari agama, kufuran. Maka itu perbuatan syirik, itu semuanya sudah boleh dia minta cerai. Yang kedua, semua dosa besar yang dilakukan dan dia tidak mau taubat, berzinahlah, gitu kan? Istidlalnya jelas hadis Bukhari yang pernah saya jelaskan, di mana seorang laki-laki pernah mengatakan, ya Rasulullah, sesuai istri saya tidak menolak jamaah laki-laki lain. Lalu kata Nabi SAW, ceraikan. Dia bilang, tapi ya Rasulullah saya mencintainya. Kata Nabi, tahan dan pendakwai kalau begitu. Tapi di sini opsi pertama adalah ceraikan. Artinya di sini kalau memang dia buat maksiat itu sebesar, ya sudah.
gitu kan. Kalau dia tidak mau taubat ya, kalau kita ajak taubat dia masih mau, ya itu tetap opsi pilihan. Tapi wanita boleh di sini mengajukan karena masalah ini, gitu kan. Yang ketiga, dia boleh mengajukan cerai kalau si laki-laki ya sudah hilang informasi itu. Yang paling kuat pendapat ulama kurang lebih 2 tahun. Kalau misal lagi berlayar ya, pergi bekerja, lama memang nggak ada berita, nggak tahu ini hidup mati, nggak jelas. Kalau sampai 2 tahun dia tidak ada informasi, maka perempuan sudah punya hak secara hukum Islam untuk mengajukan cerai. Untuk mengajukan cerai. Yang selanjutnya, yang keempat adalah tidak mendapatkan haknya. Tidak mendapatkan hak, memang dia tidak dapat, ada hak-hak wanita, perlindungan, pendidikan, nafkah, ya kan, kebutuhan biologis, itu semua adalah hak. Maka dia boleh ajukan. Yang terakhir adalah ulama nambahkan dengan kalau dia sudah tidak bisa lagi bertahan dikarenakan tidak ada lagi rasa suka yang bisa dipupuk, gitu. Seperti pernah ada terjadi seorang sahabiat yang menikah dengan seorang sahabat, kemudian makin hari dia makin benci dengan suaminya. Tidak ada indikasi sihir, tidak ada indikasi apa. Karena dengan masuk Islam, kemudian banyak sahabat-sahabat yang baik-baik gitu kan. Kemudian juga banyak laki-laki yang melebihi kelebihan fisik yang banyak, maka dia pun merasa terganggu. Maka dia sempat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya selalu merasa kalau melihat suami saya malah benci. Saya merasa kadang-kadang tidak bisa melayani dia. Bagaimana nih ya Rasulullah? Apakah boleh saya ajukan cerai?" Kata Nabi SAW, "Kau bisa nggak kembalikan maharnya, apa yang dia sudah kasih sama kamu?" Dia bilang, "Saya kasih ya Rasulullah, saya kembalikan." Kata Nabi SAW, "Baiklah kalau begitu." Gitu kan? Baiklah kalau begitu. Tentu di sini bukan kita buka pintu perceraian, tapi kalau seorang wanita kata para ulama bertahan, maka itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Jika seorang suami menikah lagi secara Islami atau dalam kurung menikah siri, tapi menyembunyikan dari istrinya, berbohong pada istrinya, apakah termasuk munafik? Nah, kenapa harus bohong? Apa yang ditakutin dari seorang istri? Coba saya tanya, bapak di sini, kenapa takut sama istrinya? Hah? Istrinya memang bisa hukum, marah, hanya marah, kenapa? Apa hubungannya dengan marah gitu? Dan gitu. Kalau kita didik dari awal asas rumah tangga, kalau bapak-bapak ini memang niat poligami, dari awal bangun pondasi poligami. Kalau mau punya 2 tingkat rumah, pondasinya harus 2 tingkat. Ini enggak, pondasinya kayu, bangunnya 2 lantai, nggak bisa, rubuh, gitu kan. Dari awal, maka dipupuk, ya kan? Dipasang pondasi yang bagus. Pondasi yang bagus adalah agama. Poligami yang sehat dalam Islam, merangkul istri bersama-sama untuk menjalankan poligami itu. Jadi berikan penjelasan agama, sama-sama merangkul. Memang di situ tidak ada tujuan poligami lagi syahwat, karena kebanyakan perempuan takut menerima poligami karena bayangannya dia adalah syahwat laki-laki ini. Kalau kita bisa memberikan keyakinan kepada dia memang ini bukan pengejaran syahwat gitu kan. Ini memang penjelasan masalah penerapan agama, dan itu dia nilai dari perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan dia, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan nilai. Oh, ini orang tiap malam bangun sholat tahajud, memang dia Masya Allah zikir pagi sorenya, dia selalu rajin ibadah ini, ibadah itu. Emang suaminya dilihat ahli akhirat gitu kan, dia pun terikut dengan arus itu. Kalau enggak maka jadi masalah buat dia, jadi masalah. Jadi penolakan itu sebenarnya terjadi karena ketidaksiapan, pondasinya kurang kuat. Kalau kuat insya Allah. Ya, saya punya banyak sekali teman-teman yang Masya Allah yang menjadi praktisi dalam masalahnya, tidak ada masalah buat mereka. Gak ada masalah sama sekali, mereka bisa jalanin. Kalau nanti setelah poligami ada kecemburuan itu biasa, itu bumbu kehidupan, biasa itu. Semangat saya dalam beribadah terkadang naik, terkadang turun. Apakah ini juga indikasi kemunafikan? Enggak, insya Allah tidak. Karena memang iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalam kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, pasti dalam kehidupan itu ada kelemahan iman, gitu kan? Akan terjadi itu. Kadang-kadang kita merasa drop, gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang dalam keadaan drop imannya itu, dia tetap mempertahankan dalam kesolehan, maka dia beruntung, gitu kan? Dan siapa yang menghilangkan dirinya pada kesesatan, maka dia telah rugi, karena dia akan kehilangan sama sekali keimanan tersebut. Permasalahannya iman ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah pupuk dia sampai misalnya pada level 10, kemudian satu waktu kita drop ke 8 gitu kan. Nah, untuk kembali
biasanya setan terus turunin kita sampai level ke-5, sampai ke tangga sampai ke-2 kalau perlu gitu kan. Nah kadang-kadang kalau terlalu jauh jaraknya dengan awal, untuk kembali ke level 10 itu butuh sesuatu pemicu yang mengalahkan pemicu awal waktu kita sampai ke poin 10 tuh. Misal dulu tuh kita pas menghadapi ada orang kerabat yang mati dan matinya tidak baik misalnya, lalu kita lihat, kita sadar nih. Nanti kalau jatuh drop imannya, maka itu akan harus dicari sesuatu yang lebih besar daripada itu untuk kembali ke level yang sama. Makanya menjaga iman itu adalah sesuatu yang penting gitu kan. Sehingga pada saat pun kita merasa drop, segera kita mengambil langkah-langkah. Bertelepon teman-teman yang kita tahu ahli ibadah, ajak ketemu, minta nasihat. Yang paling sering dilakukan oleh para ulama itu kalau imannya drop, minta nasihat. Itu paling sering. Mendatangi orang-orang soleh. Kata sebagian ulama tabi'in, kami ya kalau merasa iman kami turun dan drop, kami selalu mendatangi Hasan Basri. Hasan Basri seorang ulama yang masyhur. Hasan Basri ini untuk menjaga imannya, selalu omongannya tentang surga, neraka, kuburan, gak ada yang lain. Jadi kalau masuk ke tempatnya dia pasti ngomong masalah itu gitu. Jadi orang-orang di Irak kalau merasa imannya lemah pasti ke rumah beliau. Itu contohnya ya. Ada sebagian ulama salaf juga mengatakan, kami telah menemui Hasan Basri, kami menemui Sa'id bin Musayyib, kami menemui Atha bin Abi Rabah, yang kalau kami melihat mereka saja iman kami bertambah karena kesolehannya. Jadi kita cepat langsung lari ke orang-orang soleh. Jangan lemah imannya, langsung syaitan buat dia ingat dulu masa jahiliyah, lalu ditelepon teman-teman jahiliyahnya. Nah ini yang ketawa-ketawa tahu dirinya ya. Baik. Apa hukum cicilan emas, di mana sekarang banyak yang mencatat banyak mengatasnamakan syariah dalam cicilan emas. Allahu alam. Yang saya tahu sampai hari ini semua buku fikih yang mengikuti sunnah Nabi SAW tidak membolehkan. Yang saya tahu, karena emas itu kata Nabi SAW, al-zahab bil-zahab, yadan biyadin, mithlan bimithl. Hadis sahih riwayat Bukhari. Emas harus dengan emas, ya kan gitu. Tangan di tangan, cash, gitu kan. Tidak boleh cicil. Itu memang perintah Nabi SAW. Khusus masalah emas seperti ini, maka lebih baik jangan. Pada kajian-kajiannya antum sering bilang terkait zikir pagi sore, apa yang dimaksud maksurat? Benarkah bahwa ada beberapa doa yang hadisnya lemah, dan doa Rabithah itu merupakan doa yang dikarang Syekh Hasan Al-Banna dan bukan dari hadis Nabi SAW? Tentu yang saya maksudkan iya maksurat, biasa dinamakan oleh para ulama dengan maksurat, gitu kan. Dan ini kalau dikatakan apakah ada hadis yang lemah, ini khilaf di antara ulama. Ya, dengan adanya Syekh Albani rahimahullah lahir di zaman-zaman kita sekarang yang baru meninggal itu, beliau banyak memang kadang-kadang ada hadis yang lemah zaman dulu disahihkan. Kadang-kadang ada yang sahih zaman dulu dilemahkan, gitu kan, oleh beliau. Tentu orang yang bijak penuntut ilmu tidak spontanitas juga taklid buta gitu kan, dia bisa mempelajari itu, dia coba mencari tahu. Misal Imam Tirmidzi dulu mensahihkannya, kenapa? Ya, karena kalau saya pribadi ya, saya tidak mengatakan semua teman-teman, kalau saya pribadi, kalau saya temukan Syekh Albani rahimahullah menulis sebuah buku, di dalam buku beliau ini hadisnya lemah karena ada si fulan, lalu saya lihat hadis itu riwayat siapa, misalnya riwayat Abu Daud, saya coba kembali ke Sunan Nabi Daud, lalu saya coba telusurin apakah memang ada pendapat di situ dari Abu Daud. Kalau tidak ada, berarti memang lebih cenderung kepada pendapat Syekh Albani, karena memang beliau tidak menanggapinya, gitu kan, cuma sekedar menukil hadis. Tapi kalau dalam Sunan Nabi Daud ada pendapat di situ yang menjelaskan bahwasanya hadis sahih ini karena saya menerima dari sini dijelaskan jalannya, maka kita bisa mempertimbangkan masalah itu. Kalau Allahu alam, yang saya temukan dalam doa-doa zikir pagi sore ini, memang ada yang dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah, tapi umumnya doa-doa ini sudah umum disahihkan dan dihasankan oleh ulama sebelum beliau, ya, ulama sebelum beliau, dan ini masuk dalam bab doa, ya, Allahu alam. Ini yang saya ketahui. Kalau Hasan Al-Banna, Allahu alam, saya tidak tahu doa yang mana yang dimaksud dengan Rabithah, atau kenapa beliau, apakah itu beliau karang atau tidak, Allahu alam, ya. Kalau beliau karang, semoga Allah ampuni kalau itu salah, dan kalau memang beliau benar, ya alhamdulillah ala kulli hal, gitu kan. Tapi kalau memang antum lihat tidak disebutkan dalilnya, seperti buku yang biasa saya bawain, buku doa itu memang ada buku zikir pagi sore di situ, dan itu saya lihat sangat menarik buku itu, makanya saya selalu bawa di pengajian saya, karena selalu ditulis di footnote-nya riwayat siapa, dalam bab apa, dalam kitab apa, nomor hadisnya, jelas referensinya sehingga tidak salah. Bagaimana tata cara mengimani atau menjadi makmum bagi orang yang tertinggal sholat berjamaah? Apakah imam atau makmum mengikuti tasyahud awal kemudian suara dikeraskan? Ya sama aja. Jadi apa yang antum
dapatkan, itu yang antum lakukan, gitu kan. Misalnya kita datang rakaat terakhir, imam lagi sholat maghrib, lagi tahiyat misalnya, anggap tahiyat terakhir, kita masuk takbir, duduk tahiyat, kemudian kita sholat tetap 3 rakaat seperti kalau dari awal, karena itu cuma sekedar mengikuti syarat berjamaahnya, tapi kita tidak mendapatkan ya rakaat bersama imam, itu nggak masalah, itu boleh-boleh saja, gitu kan. Jadi kerjakan seperti apa yang kita dapatkan. Bagaimana jika pemimpin yang memiliki ciri munafik, haruskah tetap ditaati karena hampir menyeluruh ciri-ciri munafik ada pada pemimpin saat ini? Tentu kalau ada ciri, masalah ditaatin beda lagi, hukum mentaati pemerintah. Ya, hukum mentaati pemerintah itu kita wajib mentaati pemerintah walaupun orang kafir, walaupun orang itu kalau dia majhul hal itu orangnya tidak jelas dulu, kita nggak tahu, gitu kan. Mungkin dia orang awam, mungkin dia ini tidak jelas. Yang saya maksud dari tadi kita bahas ini munafik jelas, tulen, emang luar biasa orang itu, gitu kan. Terkenal, cirinya bukan cuma sekedar suka bohong, khianat dan segala, tapi memang benci dengan Islam. Maka itu tentu saja kita sudah tidak perlu kita taati dia pada hal yang berbau ketaatan kepada Allah, dan kita tidak patuh kepada hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang munafik bisa taubat dan apakah taubatnya diterima? Tentu saja bisa. Semua orang yang berbuat salah bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan jamaah dalam kata ahli sunnah wal jamaah? Jamaah adalah jamaah muslimin, mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam itu dimaksud. Ahli sunnah yang mengikuti sunnah wal jamaah, jamaah artinya jamaah muslimin, artinya mayoritas umat Islam ikutin, itu yang dimaksud. Apakah hadis barang siapa yang menolak berbaiat kepada imam maka tidak memiliki hujjah di hari kiamat? Apa hadis ini sahih? Dan mohon penjelasan tentang baiatnya. Di baliknya masih ada. Di baliknya masih ada. Saya kira pertanyaan lagi. Jadi hadis itu sahih. Setahu saya riwayat Abu Daud, dan itu saya sudah bahas. Kalau bisa dilihat di YouTube tentang kriteria pemimpin. Ada 2 jam waktu itu acara ceramah. Insya Allah sudah situ cukup banyak dalil, dan saya sudah sebutkan rincikan masalah ini. Bolehkah sholat duha 4 rakaat dengan 1 salam? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting tidak pakai tahiyat awal, dan ini sudah pernah juga saya jelaskan. Pak Ustadz, saya pernah menjadi imam sholat. Di rakaat pertama saya membaca surah Al-Kautsar, dan di rakaat kedua saya membaca At-Takatsur. Setelah selesai sholat saya ditegur oleh teman saya, katanya seharusnya di rakaat pertama saya harus membaca surah yang lebih panjang daripada yang rakaat kedua. Apakah benar seperti itu, dan mohon penjelasannya? Benar. Jadi ciri Nabi SAW kalau sholat itu disebutkan oleh para sahabat, dan ini semua dalilnya sahih. Riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Muslim, bahwasanya beliau kalau sholat selalu menjadikan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat keduanya. Lebih panjang, gitu kan. Jadi memang kalau rakaat pertama kita memilih surah yang 4-5 ayat, maka boleh di rakaat kedua kita memilih surah yang 3 ayat. Saya datangkan contohnya karena ini biasa di Indonesia begitu ya. Kalau di Saudi memang udah biasa baca panjang gitu. Jadi kalau rakaat pertama baca Al-Mulk 30 ayat, berarti dia rakaat kedua boleh pilih yang lebih pendek dari itu. Memang sunnah Nabi seperti itu. Sunnah Nabi seperti itu. Anda kalau jadi imam harus tahu itu. Ya. Di saat ini banyak sekali sistem yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pekerja. Salah satunya adalah sistem lembur dan sistem shift. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya bekerja dan mencari rezeki di malam hari berkaitan dengan sistem lembur dan sistem shift, sementara banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan siang malam untuk beraktivitas dan malam hari untuk beristirahat. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Tentu lebih aman Anda tidak bekerja di malam hari, lebih aman, gitu kan? Dan malam hari ini adalah shiftnya kalau malam sampai pagi. Ya, tapi ini bukan berarti tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Kalau dalam hal darurat, karena Nabi SAW melarang dalam hadis Abu Daud tentang samar. Abu Daud menulis khusus bab namanya nahi anis samar, dilarang begadang dalam Islam. Tapi di situ beliau menyebutkan beberapa riwayat, kemudian beliau kaitkan atau berikan penjelasan, lalu dijelaskan dengan hadis-hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW dan Abu Bakar serta Umar kadang-kadang mereka begadang untuk memecahkan permasalahan muslimin. Jadi kalau ada hal yang darurat, ada orang yang mati harus dikubur malam itu, ngelayat, ada orang yang sakit, ada itu hal-hal yang bekerja harus lembur, karena kalau tidak dia dibutuhkan tenaganya, dia butuh tambahan uang, itu nggak ada masalah. Tapi kalau menjadi sebuah rutinitas, nah ini yang perlu dihindari. Bagaimana hukumnya mendonorkan anggota atau organ badan kita yang masih hidup kepada orang lain? Contoh kasus seorang ayah mendonorkan matanya kepada anaknya, seorang ibu mendonorkan ginjal kepada anaknya.
Ini yang saya tahu Allah alam tidak boleh, yang saya tahu tidak boleh. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala meminjamkan badan, tidak boleh kita keluarin. Makanya orang kalau meninggal ya dikembalikan. Kenapa jenazah dimandikan? Kenapa kita enggak gitu aja, dia mati ya sudah kubur selesai, gitu kan? Enggak, dimandiin, dibersihin kotorannya, dipakein sampo. Kalau kita zaman dulu daun bidara dipakai, sampai sekarang juga masih ya. Tapi boleh ulama bilang pakai wangi-wangian, dipakein kain baru bersih, putih. Padahal kita tahu 3-4 jam badannya akan dimakan oleh belatung. Untuk apa? Kata para ulama, hikmahnya adalah kita disuruh oleh Allah mengembalikan pinjaman ini utuh. Jadi nggak boleh kita memotong-motong, mengambil-ambil dan segala itu tidak boleh. Walaupun dengan alasan bantu orang. Jadi tidak boleh kita bantu dengan menyerahkan organ. Ini yang saya tahu, Allahu a'lam ya. Kalau anda tahu memang dari ustadz lain punya dalil, silahkan ya anda ikutin. Apakah Ustaz ada referensi buku sehubungan dengan pola hidup sehat, obat-obatan herbal yang semuanya memiliki referensi dari Quran dan Sunnah? Saya tahu ada pengobatan Nabawiyah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Cuma saya tidak ingat sekarang penerbitnya ya. Kalau nggak salah pernah saya bawa dulu buku tebal. Mungkin harganya 60-70 ribuan kalau tidak salah. Tapi judulnya pengobatan Nabi SAW oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu buku yang sangat bagus. Saya juga jadikan sebagai referensi di rumah saya. Hukum penghasilan yang dihasilkan dari perusahaan yang dapat operasional kerjanya menggunakan software bajakan. Ya tentu pekerjaannya secara umum, kalau dia produknya bagus, produknya halal, kemudian memang secara umum dia menjalankan sistem yang ada, tapi ada terlibat hal-hal haram di situ, maka dia haram di substansial itu. Dia haram di substansial, tapi tidak semua perusahaan itu haram. Tidak semua perusahaan itu haram. Ya beda kalau memang seluruh sistemnya memang adalah hasil curian gitu kan, bajakan, kemudian juga semuanya ya, tidak ada keterkecualian ini, maka ini baru haram secara mutlak. Tapi kalau seandainya cuma sebagian, ada sebuah sebuah substansial pekerjaan yang memang diambil dari software itu, maka itu yang haram gitu. Anda wajib mengingatkan ya kepada pimpinannya supaya jangan memakai itu gitu kan. Kalau tetap dia pakai, maka berarti minta secara khusus, saya tidak mau mengambil penghasilan dari ini, atau kita perkirakan saja misal akan datang penghasilan sekian persen dari situ, ya udah dikeluarin, tidak usah diambil pada saat terima gaji, itu dikasih kepada orang lain gitu. Untuk bacaan surah Al-Fatihah akhir ayat terakhir yang betul dalam membacanya dalam sholat berbunyi waladhdallin atau apa ini, walad dolin gitu kan ya. Ditulis bahasa Indonesia soalnya saya nggak tahu nih ya. Yang saya tahu walad dolin ya, walad dolin. Nanti bisa kalau kurang jelas datang sebentar habis selesai pengajian, bisa tanya ke imam kita atau ke saya langsung juga apa-apa. Karena saya ketika sholat berjamaah mendengar imam membacanya walad dolin dibaca ya. Sedang dalam Al-Quran saya lihat tidak ada huruf ba, bagaimana solusinya ya. Yang saya tahu tetap dibaca dot ya, waladhdallin ya. Bolehkah sholat tahiyat masjid setelah sholat wajib karena datang ke masjid tidak sempat sholat tahiyat masjid, terlambat datang karena sudah mulai sholat berjamaah? Pendapat yang paling kuat sudah tidak perlu lagi. Pendapat yang lebih kuat sudah tidak perlu, karena tahiyat masjid artinya menghormati masjid dengan sholat. Kata ulama baik itu sunnah khusus tahiyat masjid atau sholat wajib yang sudah diiqamahkan, berarti sudah terpenuhi di situ. Saya baru aja menjalankan akikah anak sebanyak 2 ekor kambing, tetapi jauh sebelumnya kawan saya berniat nazar untuk membiayai semua. Saya selaku orang tua anak, apakah sah akikah yang saya kerjakan, sebab saya sendiri tidak ada kemampuan membeli 2 ekor kambing. Setelah rambut bayi dicukur lalu ditimbang di sini senilai harga emas atau harga perak ya Ustaz. Jadi boleh saja kalau ada orang yang mau membantu ya, baik dia nadar atau tidak, boleh saja dia mengatakan saya akan bayar deh, saya yang bayar akikah anak kamu, boleh, nggak masalah. Itu boleh-boleh saja, teman, sahabat, kerabat, nggak ada masalah. Kalau masalah timbang ini yang lebih kuat adalah perak. Kalau zaman dulu memang zaman Nabi SAW perak sama emas itu tidak beda jauh nilainya. Kalau sekarang memang agak jauh ya, emas bisa mencapai hampir 500 ribu per gram, ini perak 10 ribu atau berapa gitu ya per gramnya. Jadi memang jauh sekali. Kalau zaman Nabi SAW itu tidak beda jauh. Karena hitungan zakat mal itu dengan 85 gram emas senilai dengan 20 dinar gitu kan. Senilai dengan 20 dinar atau bernilai 85 gram emas itu dengan 595 kalau nggak salah gram perak. Nah, seperti itulah ya gambarannya. Jadi zaman Nabi SAW tidak terlalu jauh, tapi kalau sekarang memang cukup jauh nilainya.
Jadi tetap dalam hadis perak, Allahu alam. Dalam hadis perak dan ada beberapa athar menyebutkan dengan emas. Kenapa ulang tahun tidak boleh dalam Islam? Dan dia marah sekali tidak diucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Karena beliau mengatakan bahwa menyelamati orang yang ulang tahun seperti membahagiakan dan mendoakan orang lain. Bukankah dalam Islam membahagiakan orang lain itu berpahala? Ya karena Nabi nggak pernah contohin. Jawaban kita karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya, gitu kan? Jadi kita punya patokan dalam agama Islam. Kalau saya tanya balik, kalau tidak ulang tahun kenapa? Coba, kalau tidak buat acara ulang tahun kenapa? Tangannya putus, matanya buta, kupingnya tuli, nggak ada apa-apa, nggak ada yang kurang. Tapi kita lebih aman dari sisi agama karena memang tidak pernah ada contohnya, tidak ada panduan. Nggak pernah itu Nabi, oh ini Nabi umurnya 53 tahun nih, terus disalamin sama sahabat, selamat ya Rasulullah ya umur anda bertambah, nggak ada. Apalagi tiup-tiup lilin, nyanyi-nyanyi dan memang nggak pernah ada itu dalam Islam, gitu kan? Kalau kita dalam Islam itu kalau mau memang pun ada kita ulang detik, karena per detik kita bisa meninggal dunia, Allahu alam, gitu kan? Ini memang sebaiknya tidak usah dikerjakan dan saya sudah bilang itu hari. Kalau ada pancingan untuk mengerjakan sebuah perbuatan yang kita ragu dalam Islam syubhat atau haram, maka tanyakan kalau saya tidak lakukan kenapa? Tidak ada yang kurang, nggak ada yang hilang dari kita. Kalau saya tidak ke diskotik, mabuk, segala ada apa? Nggak ada apa-apa. Malah lebih enak tidur, minum susu tidur lebih enak. Gitu kan? Tidak ada sesuatu yang hilang. Kalau kita nggak ke diskotik, nggak mabuk, nggak zina, maka badan kita jadi kurus misalnya atau kita mati lah apa? Mungkin ini nggak ada sama sekali. Malah lebih baik. Anda pernah ditegur kawan dari negeri Arab kenapa orang Indonesia kalau kasih nama biasanya selalu lebih dari 2 kata, seharusnya 1 kata saja. Pemberian nama 1 kata, apakah ada dasar sunnahnya atau budaya Arab saja? Sunnah Nabi SAW memang. Karena Nabi SAW setiap kali kedatangan, ada memang khusus buku nama-nama dalam Islam. Di mana Nabi SAW tradisi beliau kalau kedatangan ada bayi yang baru lahir di Madinah selalu didatangkan kepada Nabi SAW. Dan beliau melakukan beberapa hal. Yang pertama memberikan nama. Yang kedua beliau mengusap kepalanya. Yang ketiga beliau mentahniknya, memakan kurma lalu menebarkan di langit-langitnya. Itu dan Nabi SAW mendoakan. Itu sering kali. Dan memang Nabi SAW memiliki nama-nama yang pendek. Abdullah bin Zubair diberikan nama Abdullah, gitu kan? Memang begitu. Dan nama-nama sahabat semua itu nama-nama pendek. Abu Bakar itu namanya Abdullah, Umar saja, gitu kan? Kemudian ada Uthman, Ali, Talha, Zubair, semua namanya satu-satu saja. Dan mereka mubasyirin bil jannah gitu. Kalau kita Masya Allah Muhammad Yusuf Saleh gitu kan, yang mana mau dipanggil ini? 3 nama Nabi gitu. Apakah kaum kafir Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah yang sudah mengakui Allah sebagai Tuhan mereka? Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi mereka berbuat kemusyrikan, partisipasikan patung dengan Allah. Seperti saya ceritakan tadi, cerita tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Makanya mereka masih menggunakan kata-kata orang-orang Quraisy masih menggunakan Allah, ya kan? Masya Allah, wallahi, bersumpah begitu. Abu Lahab itu bersumpah, Abu Jahal bersumpah atas nama Allah. Makanya Nabi SAW mengingatkan mereka. Dan Allah turunkan dalam Al-Quran. Allah dalam surah Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idha sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Wa sakhara syamsa wal qamar. Ya la yakun Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur perputaran bintang-bintang, matahari dan bulan, malam dan siang, mereka akan berkata Tuhannya Allah. Gitu kan? Mereka akan mengatakan itu. Kalau begitu tanya mereka Muhammad, kenapa mereka masih sembah berhala? Mereka jawab, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami enggak sembah berhala-berhala kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Ini yang tidak boleh, syirik. Menjadikan perantara benda mati kan, patung. Kalau orang hidup boleh saja, orang soleh, orang tua kita tolong doain saya boleh, tapi orang sudah mati nggak boleh kan? Dalam Islam seperti itu. Anak punya teman istrinya kerjanya apa ini? Suka berpisah, suka berpergian keluar kota lebih dari 1 malam. Bagaimana hukumnya? Tergantung ya, lebih dari 1 malam ini perjalanannya, perjalanan saja ya. Kalau tiba lokasi sudah nggak dihitung. Perjalanannya lebih dari sehari semalam nggak? Kalau lebih sehari semalam maka nggak boleh, gitu kan? Harus ada mahramnya. Tapi kalau dia pergi satu tempat kurang dari sehari semalam, perjalanannya pergi, pulangnya lain lagi, itu urusan pulang nanti. Kalau dia pulang pergi 1 hari baru digabungkan kata ulama. Karena memang selisih pendapat ulama tentang hadis Nabi SAW tidak halal bagi wanita mukmin beriman pada Allah di akhir safar sehari semalam tanpa mahram. Sehari semalamnya ini jadi 2 pendapat nih.
Yang pertama dia mengatakan sehari semalam perjalanan di zaman Nabi SAW, Madinah Mekah 416 kilo. Dulu ditempuh 3 hari 3 malam, berarti harusnya dibagi 3, 135 kilo, wanita nggak boleh safar lagi tanpa mahram. Pendapat kedua mengatakan tidak, tarik secara utuh sehari semalam. Jadi kalau Jakarta Surabaya yang sekarang kurang lebih mendekati 1000 km, orang perempuan berangkat pagi, ibunya lagi sakit, dia safar 1 jam naik pesawat, kemudian dia pulang lagi 1 jam. 1 jam berarti kurang dari 24 jam. Kalau pendapat kedua mengatakan tidak ada masalah ini. Terutama kalau diikuti safar tersebut, diikuti dengan hikmah. Kenapa wanita tidak boleh safar tanpa mahram, yaitu keamanan. Kalau dia aman gak ada masalah. Sekarang kalau wanita safar pagi hari naik pesawat ke Jakarta, duduk di pesawat, kalau ada yang berani ganggu satu pesawat bisa keroyokin, gitu kan? Ada keamanan di situ, gak ada masalah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan mutlak tidak boleh sama sekali. Gitu. Anak pernah dikasih karpet, tulisannya tulisannya bahan sutra. Apakah anak tidak boleh memakainya? Kalau laki-laki sebaiknya jangan dipakai, dikasih istri saja atau dikasih keluarga perempuan. Bagaimana hukumnya sholat jamaah? Tapi pada saat baca Al-Fatihah, alif, apa ini? Padahal yang seharusnya dibaca, apa ini ya? Pakai ain, alif, semestinya pakai ain, ya. Tapi dia bacanya alif. Sahkah sholat kita bila terus dilanjutkan jadi makmumnya? Apa yang harus kita lakukan? Diingatkan sebenarnya. Kalau bacaan hurufnya pun salah diingatkan, disampaikan gitu kan. Alamin disebutkan, kita sebutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu, kita ingatkan. Kalau dia baca alamin lain artinya. Alif sama ain beda. Alamin pakai hamzah artinya sakit. Alamin artinya alam semesta, gitu kan? Jadi bisa berubah maknanya. Kita ingatkan. Tapi kalau dia tidak mau, tetap dia jalan, gak ada masalah. Jangan berhenti, sah sholatnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kalau kalian sholat dengan imam, dia benar, dia akan dapat pahalanya, dan dia juga akan dapatkan pahala kalian juga akan dapat pahala kalian sendiri. Tapi kalau dia salah, dia akan berdosa, tanggung jawab depan Allah, dan kalian akan tetap mendapatkan pahala sholat kalian. Contoh ya, contoh lebih rasional. Kalau kita lagi sholat, kemudian imamnya lupa, duhur nih, baru 3 rakaat, dia udah salam. Kita ingat subhanallah, nggak mau. Dia yakin dirinya benar. Dia duduk sementara kita yakin ini baru rakaat ketiga. Apa yang makmum melakukan? Tetap duduk, ikutin imam. Dia salam, kita berdiri tambah 1 rakaat. Ya, memang harus begitu. Karena Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihis shalah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan salat atau untuk diikutin, untuk diikutin. Jadi kalau dia salah sudah kan tidak mau, kita sudah masalah. Kita lakukan apa yang kurang gitu. Bagaimana berbohongnya kita untuk menyenangkan istri. Contoh kita menyebut istri kita bidadariku. Dan dalam hal apa ini? Masak. Ya memang ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bohong itu tidak dibolehkan kecuali dalam 3 keadaan. Memperbaiki hubungan antara 2 orang yang sedang bertengkar, ya, suami istri, dan juga dalam peperangan. Memang ada hadis seperti itu. Di antaranya tadi adalah kalau suami istri. Jadi dibolehkan pada hal-hal yang mubah ya. Jadi mubah ini misalnya tadi mengatakan bidadariku atau apalah, mungkin mengatakan lebih detail lagi, oh masya Allah cantik sekali ya, padahal baru bangun tidur berantakan misalnya, ya itu nggak apa-apa. Terus suaminya baru pulang kerja keringatan, masya Allah wanginya, gitu kan. Padahal sebenarnya baunya nih kalau dicium luar biasa, bisa pingsan gitu. Nah itu mungkin masih boleh, tapi diikutin pesan. Kalau saya sarankan, ada materi saya manajemen rumah tangga, saya ikutin pesan. Saya bilang kalau memang suaminya lagi kecut pulang kerja, masya Allah begini aja wangi, apalagi kalau sudah mandi, oh itu baru dia lari mandi nanti gitu kan. Jadi jangan cuma bilang masya Allah wangi, nanti dia tahu ternyata keringatnya wangi gitu. Nah ini bahaya. Nah tiap hari nanti disiksa. Ustaz, bagaimana cara membayar fidyah hutang puasa karena hamil? Kalau bayar fidyah 2,5 kilo per hari dikali jumlah hari yang Anda tidak puasa. Misal kita lagi tidak puasa 2 minggu, maka fidyahnya 2,5 kilo kali 2 minggu. Boleh dikeluarin sehari semuanya, boleh dibagi, boleh juga ke 1 orang saja, boleh juga dibagi ke beberapa orang, gak ada masalah. Ustaz, kapankah kita bisa sholat sunnah rawatib jika sudah tertinggal waktu sholat wajib? Sholat ba'diyah, ya, setelah ba'diyah. Misalnya kita masuk masjid mau sholat qabliyah duhur, ternyata sudah iqamah, maka boleh dikerjakan sebelum sholat ba'diyah duhur. Diniatkan untuk mengerjakan sholat qabliyah duhurnya, asal memang sudah rutin dikerjakan ya.
Sebagaimana hadis Bukhari, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat ba'diyah duhur setelah asar, ya, karena beliau memang sudah rutin kerjakan dan ketinggalan pada saat itu. Saya ingin bertanya bahwasanya sudah ada dua laki-laki yang ingin mengajak saya berta'aruf, namun mereka berdua tidak sesuai dengan kriteria saya, tapi agama keduanya insya Allah bagus. Apakah salah saya menolak laki-laki tersebut? Karena memang sampai saat ini saya tidak ada perasaan dengan keduanya. Saya takut Allah marah pada saya karena menolak lelaki tersebut. Ya, apa ini? Bukankah kalau jodoh itu kita juga harus ada perasaan suka? Mohon penjelasan Ustadz. Jadi kalau memang mereka sudah soleh gitu kan, tinggal masalah kriteria. Jadi gini, kadang-kadang juga kriteria, kalau hanya masalah kriteria fisik, ini dulu garis bawah ya, saya sering luruskan nih, kriteria fisik ini jangan terlalu kaku dalam sebuah poin. Karena kadang-kadang kita terekam, oh saya harus orangnya putih tinggi, atau saya harus orangnya gendut pendek misalnya, atau apalah. Maka itu terekam di benak dia misal. Maka dia tidak mau menerima secara fisik kalau tidak masuk di situ. Ini keliru kalau secara syar'i, gitu kan? Ini poin pertama. Jadi kita coba keluar dari situ. Kalau cuma secara fisik, lebih baik istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan petunjuk, gitu kan? Berikan petunjuk. Kalau yang kedua, karena ini ada ciri-ciri ya, ada ciri-ciri. Nanti kita lihat misalnya ciri Utsman bin Affan yang terkenal ketampanannya, yang tabligh akbar hari Sabtu itu terkenal ketampanannya sekali di kalangan para sahabat. Tapi beliau memiliki kulit yang sawo matang, gitu kan? Dan itu terkenal. Kata sahabat memuji tentang masalah. Jadi tidak harus, itu persepsi saja. Maka kalau secara fisik kita bisa, mengubah itu. Ini kalau bisa ada celah, kalau enggak Anda punya hak sebenarnya, enggak ada masalah. Allah enggak akan murka kok, enggak ada masalah kalau kita menolak memang karena dikhawatirkan malah tidak menarik. Yang kedua, kalau masalah suka itu dalam Islam memang munculnya bukan pada saat akan khidbah. Suka itu akan muncul pada saat interaksi terjadi setelah nikah. Makanya kepada saya bilang, pacaran boleh Ustaz? Boleh, tapi setelah akad nikah. Disitulah Anda bangun jalin hubungan, ngobrol gini, itulah ya yang dibolehkan. Jadi memang bukan jangan diingin suka pada saat awal. Ya, yang disuruh adalah melihat sesuatu yang menarik dari lawan jenis kalian yang akan kalian nikahi atau yang kalian akan jadikan sebagai pasangan, itu boleh. Kita sebagai sesama muslim harus saling mengingatkan bagaimana bila kita tidak tahu kalau yang kita ingatkan itu ternyata seorang munafik. Apakah kita lebih baik menjauh dan kembali mengingatkannya? Jadi tetap diingatkan gitu kan. Kalau Anda sudah pastikan dia munafik, tetap didakwahin, tidak ada masalah. Tapi yang kita bahas sekali lagi tidak dijadikan sebagai teman. Itu yang kita bahaskan. Ustaz, apa perempuan juga tidak boleh pakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah? Setahu saya sama hukumnya, karena menyerupai kaum Lut. Ini yang saya pegangi pendapat. Kalau Anda dapat pendapat dari teman-teman lain, fadhal, silahkan, mungkin ada dalil ya. Ustaz, apakah ada yang khusus sholat tahajud? Apakah ada doa khusus? Ada setelah sholat itu, seperti kurang lebih mirip dengan doa pada saat mau ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi, Allahumma nurus. Cukup panjang doanya ya. Di antaranya itu, ya Allah engkaulah cahaya di langit dan bumi. Cukup panjang doanya itu. Memang itu ada dibaca di buku panduan doa kita, ada itu. Ustaz, alhamdulillah saya terlahir sebagai muslim dan saya tidak pernah belajar agama lain. Bagaimana dengan umat agama lain yang juga tidak pernah belajar Islam? Mereka tidak memeluk Islam karena tidak tahu. Apakah kita berdosa atas ketidaktahuan mereka? Apakah apa yang dapat kita lakukan? Tentu saja kalau kita tahu ada orang dan kita sengaja tidak menyebarkan Islam pada dia sementara kita memiliki potensi untuk itu, maka itu bisa saja ada pertanggungjawaban hari kiamat. Teman dekat, kerabat, kadang-kadang kita nggak mau ngomong aja. Syaitan membuat kita takut sebenarnya. Jadi jangan takut masalah itu. Sabar ya, sudah ada yang nguap, ada yang angkat tas, sabar. Sebab ini 2 minggu kita libur. Saya selesaikan dulu. Ustaz, ibu saya meminta saya untuk mengikuti apa ini? Biro jodoh di internet. Bagaimana menolaknya Ustaz? Daftar di sini. Ya, insya Allah. Pak Yoyo ketawa ya. Ustaz, apa perbedaan wakaf dan sedekah? Karena di Al-Quran lebih banyak perintah untuk wakaf. Kalau wakaf itu lebih cenderung kepada tanah sebenarnya. Tanah, benda yang memang digunakan secara massal umum, itu baru namanya wakaf. Kalau sedekah ini masuk dalam istilah lebih umum lagi, semua yang dikeluarkan, harta kah, baju kah, makanan kah, semuanya sedekah, gitu kan? Jadi lebih umum lagi masalah itu. Kalau wakaf lebih khusus kepada benda saja.
Ustaz, apakah boleh ada kucing tinggal di rumah? Rasulullah SAW benarkah memelihara kucing? Boleh ada kucing, tapi kalau Rasulullah melihara tidak pernah ada hadisnya itu. Allahu alam, yang saya tahu ya. Yang saya tahu sahabat Abu Hurairah saja yang memelihara, dan Nabi SAW biarkan. Tapi Nabi sendiri tidak pernah saya temukan pribadi riwayat beliau memelihara kucing. Ustaz, kenapa Aisyah tidak ikut sholat malam ketika Nabi SAW sholat? Karena hukumnya sunnah. Nabi SAW tidak memaksakan Aisyah, gitu kan? Radhiyallahu anha. Tapi lebih umum yang dimaksudkan dalam riwayat pada saat Nabi SAW, kata Aisyah, aku mengetahui Nabi SAW sedang sholat pada saat kakiku dipindahkan oleh Nabi SAW pada saat beliau ingin sujud, gitu kan. Nah, ini kata para ulama hadis, yang dimaksud adalah di awal malam, karena Nabi SAW sering bangun di awal-awal malam. Kalau kita sekarang jam 2, jam 1 malam, beliau sudah sholat tahajud, dan sering kali beliau membangunkan keluarga beliau di akhir malam. Jadi memang ini kemungkinan hadisnya ada di awal malam, ya Allahu alam. Tapi kalaupun beliau tidak ikut, maka karena hukumnya sholat malam sunnah, jadi kan bukan kewajiban. Ustaz, apakah majmu' syarif itu bid'ah? Saya tidak bisa katakan bid'ah, tapi umumnya doa-doa banyak di situ yang memang yang dikarang, umumnya ya, yang saya lihat. Jadi sebaiknya memang ditinggalkan. Dalam manasik umrah sunnah sunnah 2 kali tawaf dalam manasik umrah, apakah harus tertib? Saya nggak tahu. 7 kali umrah tawaf mungkin ya. Sunnah 7 kali tawaf dalam manasik umrah, apakah harus tertib? Setelah mengelilingi Ka'bah 7 kali, kan urutannya mendatangi makam Ibrahim, mengucapkan apa ini? Wattakhid maqam Ibrahim wattakhid min maqam Ibrahim musalla. Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, minum zam-zam, lalu beristilam ke Hajar Aswad kembali. Kemarin saya terbalik, minum zam-zam dulu baru sholat di belakang makam Ibrahim. Bagaimana hukum tawaf dan umrah saya tersebut Ustaz? Enggak ada masalah, karena minum zam-zam dan sholat di belakang makam Ibrahim adalah rangkaian dari sunnah. Rangkaian dari sunnah, yang wajib adalah tawafnya. Ustaz, bagaimana memberi pengertian kepada orang yang berpikir bahwa surga dan neraka serta kisah Nabi dan sahabat hanya dongeng? Ya, dia harus diberikan pemahaman secara agama. Bagaimana dia anggap dongeng? Dalam Islam tidak ada dongeng, nggak ada rekayasa, nggak ada fiktif, nggak ada karang-karang. Semua jelas ya. Kalau dia mengatakan memang itu cerita dongeng, berarti belum beriman, ya, belum beriman. Berarti permasalahan di imannya. Biasa nasihati, diberikan masukan. Coba tanya, kamu nonton Spiderman enggak? Nonton Batman enggak? Tanya coba ke dia. Kalau dia nonton, kamu percaya ceritanya, gitu kan? Bisa ditanya kepada dia, itu dongeng. Ya, kalau ini tidak, ini kisah-kisah nyata semuanya, kisah nabi-nabi. Dan ini ada 6 miliar manusia yang beriman kepada Allah, mayoritasnya itu meyakini tentang kisah para nabi-nabi. Lebih banyak manusia yang percaya daripada tidak. Terakhir Ustaz, bagaimana kalau yang memiliki ciri-ciri orang munafik seperti suka berbohong dan ingkar janji adalah orang tua kita sendiri? Tetap kita bakti kepada beliau, gitu kan, pada hal-hal yang tidak berbau kemaksiatan, yang tidak usah dibaktiin. Tidak usah dibaktiin. Allahu a'lam. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.